Oke, langsung. Ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali kita membahas tentang sirah atau perjalanan hidup daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan sahabat Nabi yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi yang dijuluki sebagai syuhada dan bapak daripada anak yang mati syahid, karena beliau meninggal dalam keadaan syahid dalam peperangan dan juga anak beliau syahid juga dalam keadaan peperangan. Sekarang kita membahas tentang perjalanan hidup sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Hudafah as-Sahmi. Abdullah bin Hudafah as-Sahmi. Hakun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah bin Hudafah wa ana abdul jalil. Apa kata Sayyidina Umar tentang Abdullah bin Hudafah? Hak untuk seluruh umat muslim untuk mencium atau mencium kepala daripada Abdullah bin Hudafah, dan saya kata Sayyidina Umar yang memulai terlebih dahulu mencium kepala daripada Abdullah bin Hudafah. Bagaimana bisa seperti itu? Ini ada kisahnya atau perjalanan hidup daripada Abdullah bin Hudafah as-Sahmi. Baqalu kisahina hadihi rajulun min sahabati yud'a Abdullah bin Hudafah as-Sahmi. Kita sampai pada kisah perjalanan hidup daripada seorang sahabat Rasulullah yang dijuluki atau yang dipanggil Abdullah bin Hudafah as-Sahmi. Laqad kana fi misqitarihi an yamurra bi hadzal rajuli kama marra bi mala'il al-arabi min qablihi duna an ya'baha lahum aw yaqulu lahu ala dhalik. Jadi banyak sekali seorang yang mempunyai sejarah tetapi tidak tercatat dalam buku sejarah. Di sebelum Islam datang, kaum Arab itu juga banyak yang punya sejarah, tapi mereka yang mempunyai sejarah sebelum Islam, mereka tidak dicatat atau tidak dikenal. Beda halnya dengan umat Islam. Ketika memiliki sejarah baik dalam hidupnya, maka akan dikenal, bahkan akan ditulis di sebuah buku sejarah. Lakin al-Islam al-adil ma'atah li Abdullah bin Hudafah as-Sahmi ayyal qasayyid dunya di zamanihi Kisra Malikal Fursi wa Qaisar Adim al-Rumi. Akan tetapi Islam, agama yang agung, itu mencatat bahwasanya Abdullah bin Hudafah as-Sahmi mencatat pertemuan beliau dengan dua tokoh yang sangat dihormati pada zaman itu, yaitu Kisra. Kisra adalah raja daripada kerajaan Persia pada zaman itu, dan Kaisar. Beliau juga termasuk raja Romawi yang sangat dihormati pada zaman itu, akan memimpin kerajaan-kerajaan di dunia pada waktu itu. Nah, Abdullah bin Hudafah bertemu dua pemimpin yang terkuat di dunia pada zaman itu. Wa antakuna lahum akulin minhuma qissatun ma tazalu ta'iha dzakiratud dahri wa yarwiha lisan tarihi. Dan Abdullah bin Hudafah as-Sahmi bertemu kedua tokoh tersebut, kedua pemimpin kerajaan tersebut, dan masing-masing daripada pemimpin tersebut, Abdullah bin Hudafah mempunyai kisah yang tidak
terhapuskan oleh waktu, dicatat oleh lisan-lisan, disebutkan oleh lisan-lisan para sejarawan. Yang pertama, amma kiswatuhu Kisra Malikil Kursi, maka kisah-kisah disati hijrati di ma'azaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata qa'ifatan min ashabihi di kutubin ila muluki al-ajimi yad'uhum fi Islam. Adapun kisah yang pertama, kisah bersama Abdullah bin Hudafah bersama Kisra, raja daripada kerajaan Persia. Kisah tersebut terjadi pada tahun 6 Hijriah, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengutus kelompok daripada para sahabat dengan membawa surat untuk raja-raja di luar Arab, raja Ajami. Mana isi daripada surat tersebut mengajak raja-raja tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam. Walaupun kana Rasulullah SAW yuqaddiru futurata hadhihi muhimmah, dan Rasulullah SAW ini sudah menyiapkan sesuatu yang sangat penting ini. Fahaula'ir rusulu sayadhabuna ila biladin nabiyyatin la ahda lahum biha min qablu. Utusan-utusan yang dikirim oleh Rasulullah, para sahabat yang dikirim oleh Rasulullah kepada negara-negara yang mana negara tersebut tidak pernah dijejaki oleh para sahabat sebelumnya. Tujuannya hanya untuk dakwah agar para raja bisa masuk Islam. Kalau raja sudah masuk Islam, niscaya mengikut mereka akan juga memeluk agama Islam. Wahum yajhaluna lughati tilkal biladi wa la ya'rifuna syai'an an amzijati mulukiha. Padahal para sahabat itu yang diutus oleh Rasulullah menuju negara-negara, kerajaan-kerajaan, mereka itu tidak mengerti bahasa-bahasa negara tersebut, tidak mengerti bahasa Persia, tidak mengerti bahasa Romawi, dan mereka pun tidak mengenal, tidak mengetahui kebiasaan para raja-raja di luar raja Arab. Apa kebiasaan mereka? Para sahabat tidak tahu. Tsumma innahum sayda'una haula'i muluka ila tarki adyani. Dan mereka tujuannya untuk berdakwah, mengajak para raja meninggalkan agama-agama mereka sebelumnya, dan mengajak para raja untuk berpisah kepada kemuliaan yang dijabat, wasultanihim, dan jabatannya, wadukhuli fi dini qaumin kanu ilal amsil qaribi min ba'di adba'ihim. Dan selain didakwah atau diajak untuk meninggalkan agama, mereka para raja oleh para sahabat, para utusan dari Rasulullah, mereka diajak untuk memeluk agama yang mana agama tersebut, kaum Arab ini, agama Islam itu menjadi bawahan daripada raja-raja luar Arab, raja Romawi, raja Persia, Eropa tentunya. Arab dulu menjadi bawahan atau menjadi budak daripada orang-orang Eropa. Innaha rihlatun khatiratun. Nah, makanya ini adalah perjalanan yang sangat mengkhawatirkan. Ada ibu pihak mafkudun, yang pergi bisa saja tidak kembali. Walahidu minha maududun, dan yang kembali sama seperti terlahir kembali. Nah, itu resiko daripada dakwah pada zaman Rasulullah. Lidah jamaah Rasulullah SAW sahabahu wa qama fihi mukhatiban. Maka dari itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat, para utusan yang akan diutus untuk menuju negara-negara tertentu, menuju kerajaan di Eropa. Dikumpulkan, lalu Rasulullah berkhutbah dengan memulai memuji dan bersyukur kepada Allah, wa tasyahada, dan membaca syahadat. Tsumma qala, lalu Rasulullah bersabda, amma ba'du fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil ajami
Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafat Banu Israil ala Isa bin Maryam. Sungguhnya aku ingin mengutus beberapa di antara kalian untuk menuju para raja di luar Arab. Maka janganlah kalian berbeda pendapat, artinya tidak mengikuti apa yang aku perintahkan, seperti bagaimana Bani Israel dulu tidak mengikuti perintah daripada Nabi Isa bin Maryam. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ya Rasulullah nu'addi anka ma turidu fa'atna kaitu syi'ta. Kata Nabi, apa yang dikatakan para sahabat Rasulullah? Kami wahai Rasulullah akan menjalankan apa yang kau perintahkan, maka utuslah, pilihlah di antara kami siapa yang engkau kehendaki. Intadaba alaihi salatu wasalam sittatan minas sahabah liyahmilu kutubahu ila mulukil arabi wal ajami wa kana ahadahu al sittati Abdullah bin Hudafa as-Sahmi. Lalu Rasulullah memilih 6 orang sahabat yang ditugaskan untuk berdakwah kepada para raja di luar Arab, untuk membawa surat dari Rasulullah kepada raja-raja Arab dan juga raja di luar Arab. Bahkan ada sittati, salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Hudafa as-Sahmi. Waqad ihtira li hamli bisanati Nabi sallallahu alaihi ila Kisra Malikil Kursi. Abdullah bin Hudafa dipilih sebagai pembawa surat dari Nabi menuju ke Kisra, kerajaan Persia. Nah, ini Abdullah bin Hudafa yang diutus. Jahaza Abdullah bin Hudafa rahilatahu. Abdullah bin Hudafa menyiapkan kendaraannya, wada'a sahibatahu wa waladahu, dan beliau juga telah berpisah, mengucapkan kata selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Wa madha ila wayatihi tarfa'un nijatu wa tahutu bihadu. Dan beliau pergi menaiki dataran tinggi, menuruni lembah-lembah, wahidan faridan laisa ma'hu illallah, sendirian. Abdullah bin Hudafa menuju Persia memakai kendaraan sendirian, tidak bersama siapapun kecuali Allah. Hatta balagha ya Rasulullah, sampai tiba di mana beliau tiba di daerah Persia. Pasta ada Nabi Tuhuri ala Malikiyah, dan beliau minta izin untuk mengunjungi raja daripada Persia. Wa akhbar al-hasiyata bi risalati allati yahmiluha lahu, dan beliau ingin menyampaikan satu surat yang dikirim oleh Rasulullah untuk raja Persia. Inda dalika amara Kisra bi iwanihi fazuyina wa ja'ala jama'u farisa li huduri majlisihi fahadaru thumma adina li Abdullah bin Hudafa bi huduri alaihi. Maka ketika melihat ada orang Arab, ada Abdullah bin Hudafa, Kisra sebagai raja di Persia menyuruh para prajuritnya untuk menghias atau menyiapkan tempat di kerajaannya dan mengundang para pemuka kerajaan Persia untuk menghadiri acara tersebut. Maka mereka pun menghadiri, para pemuka tersebut menghadiri acara tersebut dan mengizinkan Abdullah bin Hudafa untuk masuk ke kerajaan Persia. Dakhala Abdullah bin Hudafa ala sayyidi Farisa mustamilan syamlatahur raqiqah murtadiyan abaratahus safifah alaihi basatatul a'radi. Abdullah bin Hudafa masuk ke kerajaan Persia, menemui pemuka-pemuka kerajaan Persia termasuk Raja Persia sendiri dengan memakai kain yang sangat tipis. Pakaiannya Abdullah bin Hudafa sangat tipis, murtadiyan abaratahus safifah,
dengan pakaian yang kumuh karena dalam perjalanan. Alaihi basadatul Arabi, dan ada tanda-tanda bahwa dia adalah orang Arab. Lakinnahu kana al-yalhama, akan tetapi walaupun seperti itu Abdullah bin Hudzaifah tetap semangat, masjud al-qamah, tetap tidak menundukkan kepala, artinya tetap tidak takut, tidak gentar, walaupun di depannya itu Abdullah bin Hudzaifah ada raja daripada Persia. Tata ajaju baina jawanihi izzatul Islam. Kenapa beliau itu tetap tegar, tetap semangat, tidak takut, tetap percaya diri? Karena yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzaifah adalah kemuliaan Islam. Takwa tatawaqatu fi hadi kibriya'ul iman, dan di hatinya tertancap sebuah kebesaran daripada iman. Makanya beliau tidak takut, walaupun bisa saja beliau dibunuh pada waktu itu, bisa saja beliau itu dipenggal, dan beliau pun sendirian, tidak ada yang menemani. Fama in ra'ahu Kisra muqbilan hatta awma'a ila ahli jarihi bima ya'khudhu al-kitaba min yadihi faqala la innama amarani Rasulullah an adfa'ahu laka yadan bi yadin wa ana la ukhalifu amran Rasulullah. Dan ketika melihat Abdullah bin Hudzaifah itu tiba di kerajaan Persia, Raja Persia itu menyuruh satu prajuritnya untuk mengambil surat yang ada di tangan Abdullah bin Hudzaifah. Akan tetapi ditolak oleh Abdullah bin Hudzaifah. Ambil ditepis tangannya prajurit. Lah, tidak. Kenapa? Karena saya diperintah dari Rasulullah, dapat perintah oleh Rasulullah untuk memberikan surat ini langsung kepadamu tanpa perantara, dan aku tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku. Ini padahal di depannya prajurit banyak membawa senjata dan dia orang asing. Akan tetapi beliau tidak pernah takut, walaupun resikonya adalah kematian. Faqala Kisra rijali utrukuhu yadunu minni fadana min Kisra hatta nawalahu kitab al-biyadihi. Nah, kemudian karena mendengar perkataan tersebut, Raja Kisra berkata kepada prajurit tadi yang akan mengambil suratnya, tinggalkan saja dia, biarkan dia mendekat kepadaku. Nah, maka Abdullah bin Hudzaifah mendekat kepada Raja Kisra dan juga menyerahkan surat yang ada di tangannya. Tsumma da'a Kisra katiban Arabiyan min ahli Hira wa amarahu ayyafudha al-kitaba baina yadayhi. Kemudian Raja Kisra menyuruh satu penerjemah dari Arab, dari daerah Hira, wa ayyaqra'ahu alaihi fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Kisra adini Farisa salamun ala man ittaba'al huda. Kemudian dibaca oleh penerjemah dari Arab tersebut di depan Raja Kisra. Tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra, raja daripada Persia. Salam atau keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Maka sebelum selesai itu baru mukaddimah, artinya belum pada inti daripada suratnya. Kemudian kama insami Kisra minar risalati hadal miqdar hatta stawalat narul ghadabi fi sadrihi. Ketika mendengar mukaddimah tadi, mendengar Muhammad Rasulullah ila Kisra bin Faris, mendengar nama Muhammad dulu yang disebut, bukan nama rajanya dulu. Langsung ketika mendengar tersebut, Kisra mukanya merah, artinya marah. Fahmar wajhuhu wa tabaqat awdajuhu li anna Rasul alaihi wasallam bada bi nafsi. Dan sampai-sampai meneteskan keringat, saking emosinya. Kenapa? Karena
Raja Kisra tidak mau namanya disimpan di belakang, harus di depan. Karena Raja Kisra menganggap orang Arab itu adalah budak daripada orang Eropa, budak daripada dia. Fajada risalata min yadi katibihi wa ja'ala yunazzibuha duna ya'lama ma fiha wa huwa yasihu ayaktubu li bihadza wa huwa abdi. Nah, kemudian diambil. Nah, yang ada di tangannya tadi, di tangan penerjemah tadi diambil oleh Raja Kisra dan langsung dirobek tanpa tahu isi daripada surat selanjutnya, langsung disobek di depan Abdullah bin Hudzafah karena mendengar nama Muhammad ada di depan, bukan namanya Kisra duluan yang disebut. Bahkan Raja Kisra berteriak, apakah dia menulis namanya dulu daripada namaku, padahal dia itu adalah budakku, artinya bawahan saya. Masa nama bawahan ada di depan? Harusnya saya yang ada di depan namanya. Padahal itu cuma kata sambutan saja, belum isinya. Langsung disobek. Tsumma amara bi Abdullah bin Hudzafah yukhraja min majlisi fa ukhrija. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diperintah atau disuruh diusir dari kerajaan. Maka diusirlah Abdullah bin Hudzafah. Karena keangkuhan daripada Raja Kisra. Kalau Abdullah bin Hudzafah min majlisi Kisra wa huwa la yadri ma yaf'alullahu lahu ayutalu arbitrahu hurran tariqah. Kemudian Abdullah bin Hudzafah keluar daripada kerajaan Kisra dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikehendaki Allah kepada Abdullah bin Hudzafah. Apakah Abdullah bin Hudzafah ini akan dibunuh? Apakah akan dimerdekakan, artinya dibolehkan untuk kembali ke Madinah atau ke Mekah? Lakinnahu malah bisa anqala wallahi ma ubali ala ayyi halin aku ba'da an addaitu kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raqiba rahilatahu wa taraqa. Kemudian Abdullah bin Hudzafah berkata kepada dirinya sendiri, demi Allah, saya tidak peduli apa yang akan terjadi pada saya nanti. Apakah saya itu akan mati atau hidup, yang penting saya sudah menjalankan apa yang diperintah oleh Rasulullah agar menyampaikan surat dari Rasulullah untuk Raja Kisra. Kemudian Abdullah bin Hudzafah menaiki kendaraannya dan pergi. Walamma sakata an Kisra al-ghadabu amra bi ayyid qala alaihi Abdullah falam yujad. Kemudian ketika Raja Kisra sudah mulai mereda emosinya, maka Raja Kisra tersebut menyuruh salah seorang prajurit untuk memanggil Abdullah bin Hudzafah untuk kembali ke kerajaan, menyampaikan apa yang menjadi tujuan daripada Rasulullah, tapi tidak menemukan Abdullah bin Hudzafah. Kalau tak masuk falam yaqifu lahu ala adharin. Kemudian disuruh cari prajurit Abdullah bin Hudzafah, akan tetapi tidak menemukan jejak daripada Abdullah bin Hudzafah. Fatalabuhu fi tariqi ila jaziratil arabi fawajatuhu qad sabaqa. Kemudian dicari sampai ke jalan menuju jazirah Arab, dan kemudian ditemukan bahwasanya Abdullah bin Hudzafah sudah lewat jauh. Falamma qadima Abdullah ala Nabi anzalahu bima kana min amri Kisra wa tamsikihim kitabah wa zada alaihi wasallam ala qala mazzaqallahu mulkahu. Kemudian Abdullah bin Hudzafah sampai ke Madinah, ke Yathrib, dan langsung bertemu dengan Rasulullah dan mengabarkan apa yang terjadi di kerajaan Kisra, dan mengabarkan bahwasanya surat daripada Rasulullah disobek oleh Kisra, tidak dibaca sampai selesai, bahkan cuma sambutan saja langsung disobek. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah
mendoakan. Nah, ini bedanya Rasulullah ketika dicaci dimaki, beliau Rasulullah tidak melawan. Kalau pribadinya sendiri yang diserang atau yang dijelek-jelekkan, yang akan dibunuh, Rasulullah diam, tidak membalas. Akan tetapi kalau ada orang kafir yang merendahkan agama Islam, Rasulullah langsung murka, langsung marah. Apa kata Rasulullah? Azzaqallahu mulkahu. Semoga Allah merobek-robek kerajaan Kisra. Nah, ini kata Rasulullah. Kenapa? Karena yang direndahkan adalah agama Islam. Rasulullah sangat murka ketika agama Islam itu direndahkan. Nah, ini awal mula pertemuan daripada Abdullah bin Hudzafah dengan Raja Kisra. Selanjutnya nanti ada Raja Kisra menyuruh 2 orang dari Yaman yang sangat kuat, dua-duanya itu kuat semua, badannya kekar, untuk menuju Rasulullah, membawa Rasulullah ke Kisra. Akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.